1, 2, 3, action. Kembali lagi di rumah Om Nando ya. Kita ngobrol-ngobrol santai hari ini, sahabat Om Nando. Dan kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana sih tahapan untuk pertama kali membeli rumah. Ya, ini untuk para milenial, itu pertama kali untuk membeli rumah. Nah, teman-teman gimana nih? Ada nggak sharing untuk pertama kali untuk membeli rumah? Itu tahapannya apa aja pertama kalinya? Tahapan kalau awal pasti budget lah. Ya Budget. kan, budget. Karena kita kan punya budget berapa nih untuk beli rumah. Karena rumah banyak nih. Ya dari yang murah sampai yang mahal juga ada. Ya kan. Nah, itu imbasnya kemana-mana tuh. Kalau dari budget tuh, ya kan. Apalagi kalau pertama kali. Tapi kalau saran lebih baik jangan dihabiskan semua ya. Apalagi kalau kita mau beli rumah pertama kali ini punya budget sekian gitu ya. Paling enggak 60% sisihin deh gitu. Karena masih banyak keperluan deh pasti gitu. Daripada sekedar rumahnya gitu kan. Renovasi ya. Tentunya ya. Ya entah itu renovasi, entah furnish gitu kan, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu kan. Nah, itu budget. Nah, dari budgetnya itu juga kita bisa banyak nih, bisa kita pilih rumah yang cara bayarnya seperti apa, ya kan. Itu juga pengaruh karena kan ada nih pilihan, banyak pilihan sekarang kan. Mau yang gede di depan, kecil di belakang, atau yang kecil di depan tapi gede di belakang. Biasanya kan gitu nih, Iya, ya kan. betul. Nah, tergantung dari kebutuhan kita juga, karena setiap orang kan penghasilan beda-beda nih. Ada yang mungkin ya gitu, apalagi milenial sekarang nih bisa dapat gaji gede gitu ya. Cicilan mereka bisa nih, tapi tabungan nggak ada, misalnya gitu kan. Nah, itu kan berarti depannya mereka mesti kecil gitu kan. Yang penting ada tuh yang DP-nya kecil ya kan. Terus sampai akad kredit dibayarin ya sama developer. Terus tinggal cicil. Kan ada tuh yang kayak gitu. Nah, makanya tergantung dari keperluan juga, kebutuhan juga, dan kemampuan yang pasti ya kan. Iya, pastinya kemampuan. Ya. Nah, dari budget itu juga kalau menurut gue juga bisa nentuin nih. Apalagi kalau misalnya rumah Jakarta kan pasti mahal kan. Jakarta pasti mahal banget, ya kan. Kalau misalnya budget yang nanggung ya carinya yang Tanah Jakarta dikit. pinggiran dikit gitu. Kenapa? Karena dengan walaupun pinggiran dikit tapi bisa dapat rumah yang layak. Kenapa enggak gitu kan? Terus sekarang juga transportasi juga udah makin bagus, ya kan? Pergunakanlah ya. Jangan mensia-siakan usaha pemerintah nih. Kita pakai gitu loh, ya kan? Jakarta udah macet, kita tahu lah gitu. Ya, itu menurut gue sih gitu kan. Jadi tentuinlah budget dulu nih pasti kalau dalam hal membeli rumah. Jangan sampai udah beli rumah semuanya all out gitu ya. Budgetnya ternyata itu segitu-segitunya. Selesailah udah ke depannya gitu loh. Ya kan? Tapi itu menurut versi gue, versi kita lah ya, gitu kan. Tentunya beda-beda sih. Mungkin Risma ada tambahan Risma selain tadi Budget, lokasi yang pastinya Om. Nah, Ya. lokasi Jadi betul. lokasi itu menentukan juga ya. Mungkin lokasinya agak di pinggiran, tapi untuk aksesnya ada transportasi massalnya seperti ada komuter lain. Kalau sekarang kan banyak orang biar mencegah macet itu dia harus yang dekat sama yang transportasi yang bisa cepat tanpa macet, tanpa ribet. Ya. Selain komuter lain juga tol juga pasti pengaruh. Yang dekat sama tol, terus fasilitas di sekelilingnya itu udah ada kayak rumah sakit, sekolah. Karena kan yang namanya kita beli rumah itu kan nggak cuma ibaratnya 1 hari atau 1 bulan gitu kan, pasti kan Betul. agak panjang gitu kan. Jadi kan kita butuh yang namanya nanti kalau punya anak harus sekolahnya harus dekat, kemudian juga rumah sakit, jadi nggak perlu repot lah ibaratnya. Pasar. Nah, pasar, kalau pasar biasanya sih ada ya. Biasanya ibu-ibu pasar. Iya, pasar, benar. Dekat sama pasar, jadi mau beli apa gampang. Iya benar. Pasar tradisional ya, yang hemat. Ya. Biasanya sih seperti itu Om.
lokasi. Lokasi. Berarti ya. Lokasi ya. Lokasi. Jadi kalau tadi udah ada dua nih, budget sama lokasi. Tapi saya ingin mau nambahin juga nih, kalau sudah tahu lokasinya ya jangan lupa disurvei. Betul. Nah, kadang-kadang begini, ini dengan adanya dunia digital, mereka tuh hanya bisa, ya mungkin karena pengaruh namanya pandemi ya, jadi mereka bisa melihat secara virtual. Tapi alangkah baiknya kalau sekarang itu benar-benar datang, ya jadi benar-benar datang bisa merasakan nih apa sih feel-nya, ya kan daerahnya seperti apa, Betul, cocok betul. nggak dengan Iya. kebutuhannya Survei dia. dulu ya. Ya itu udah penting kalau, jadi Pada jangan benar. berimajinasi. Kadang-kadang banyak klien Pada malas untuk kita kasih survei. tahu nih, dia hanya berimajinasi aja gitu. Dia kalau imajinasinya bener, Iya. Apalagi kalau yang budgetnya udah ada ya. nah ini kita kasih pemahaman Ya, aja ya. sebenarnya. Ini bagian dari edukasi ya sebenarnya ya. Jadi tahapan itu udah budget, lokasi, tidak kalah pentingnya disurvei ya. Jadi juga jangan terburu-buru maksudnya kan. Betul. Karena banyak kan Harus ada pembanding juga. ya pengalaman misalnya dulu lagi pertama kali beli rumah gitu kan. Mentang-mentang budgetnya ada nih gitu. Terus ngelihat ini ngeliatnya di internet gitu kan. Ini rumahnya bagus nih ya kan. Deh samperin, begitu samperin langsung hari itu juga jebret gitu kan. Dengan apalagi dibumbuin sama marketingnya kan, ngomong oh promo ini Senin udah beda lagi gitu kan. Nah biasanya jadi makin terpacu tuh, udah deh panjerin gitu. Nah itu salah tuh. Tapi terkadang Ya bukan kan? cuman apa namanya lihat di internet aja Pak. Terkadang mereka itu juga karena selfnya ini kan, jadi nggak Iya, sempat mulut lihat, manis, mulut manis gitu. hari Makanya ini benar. naik, Makanya bener, hari ini langsung setuju. booking. Survei itu penting, dalam Penting. arti bukan satu tempat aja, surveinya di Iya, mana-mana. Betul. Yang sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Jadi ada perbandingan ya Om ya. Ada pembanding. Ada Jadi pembanding. begitu survei beberapa tempat ada pembanding. Nah, setelah ada perbandingan begitu, kita nemu yang cocok, baru kita masuk ke tahap berikutnya itu cara bayar. Cara bayar. Gitu Iya, ya. betul Cara betul. Cara Bayar. bayarnya cocok juga nggak? Jangan nanti udah rumahnya cocok, lokasinya cocok, tapi cara bayarnya Iya. nggak sesuai dengan kemampuan dia juga. Nah itu Betul. juga. perlu Satu lagi Om, Apa? developernya Iya. itu juga salah Iya. satu pertimbangan yang memang harus kita pikirkan ya. Iya. Developernya Developer kredibilitas itu apa enggak betul, gitu ya. ya. Takut- Yang Baru dikhawatirkan jualnya kan dari mana aja, gitu ya. ya. Takutnya ntar semua dikasih kemudahan, toto nggak dibangun Nah, atau itu hari makanya gitu tuh. ya. Ya penting sih, penting itu Penting, penting banget iya. gitu. Jadi informasi-informasi itu harus banyak ya untuk apa namanya, sekarang udah digital, banyak lah mengakses informasi. Jadi sebanyak-banyaknya Sobat Fernando tuh punya informasi yang banyak gitu sebelum membeli Dapetin rumah. informasi sebanyak-banyaknya ya. sebanyak-banyaknya ya. Dan boleh juga sih kalau mau konsultasi sama kita ya. Boleh, Nanti boleh banget. di akhir dari ini boleh lah kan gitu kan. Kita bisa bantu juga. Nah tadi itu lokasi, budget, dan cara bayarnya. Nah sekarang cara bayar ini kan ada beberapa nih. Ada pakai DP, ada yang Iya. pakai DP, ya kan. Nah ini sih Oke. sebenarnya kita kembalikan juga ke ini ya. Installment atau KPR Ya, gitu Ya, ya. nanti bisa di komen deh. Lebih suka Iya, tanpa iya. DP atau Atau kita bikin satu sesi lagi video, nanti kita datengin orang bank aja. Nah, itu kita boleh bahas tuh. KPR. Ya. kita akan bahas di video selanjutnya khusus bagaimana proses pengajuan KPR yang baik dan benar mantep tentunya tuh. ya. Betul. Nah nanti kita bikin. Nanti kita sekilas aja. Sekedar Nah, kalau sharing. cara bayar kadang-kadang ada tanpa DP dan pakai DP. Sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan tanpa DP dan pakai DP? Ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman pribadi kan udah pada closing banyak nih. Pasti ada dong prosesnya itu. Yang pengajuan pasti KPR. kalau tanpa DP, belakang cicilannya pasti lebih mahal. Iya. Itu pasti sih biasanya. Kemudahan di awal, tapi nanti Iya. di belakang itu ibaratnya angsuran dia akan Angsurannya berbeda akan lebih dia, berbeda, nilainya. lebih mahal. Lebih dibandingkan dengan kita menggunakan DP ya. Kalau menggunakan DP agak ringan nanti ke belakangnya dibandingkan kalau kita DP 0% yang sekarang banyak developer tawarkan kan. Ya. Tapi balik lagi kebutuhan sih. Kebutuhan Iya. sebenarnya. Dan kemampuan gitu ya. Betul. Ada budget nggak gitu untuk DP-nya gitu. Kalau misalnya kan ada juga developer yang harus DP 20% Betul. gitu kan. Tapi jarang sih. Sekarang sih rata-rata 10% lah gitu. Minimal 10. Bahkan ada subsidi lagi gitu ya. Iya. Nah, itu yang harus kita Pahamin juga itu. pilih-pilih lah gitu. Iya. Biasanya ada yang penambahan biaya-biaya itu ya pada saat pengajuan KPR juga itu juga perlu diperhatikan. Iya. Biasanya kalau rumah pertama tuh mindsetnya maunya yang di awalnya yang mudah.
Betul. untuk DP-nya ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ini sekilas saja. Kalau mau tanpa DP juga harus dilihat tuh rinciannya, dapat free biaya nggak, biaya PKTB, biaya akad, atau dapat subsidi KPR. Itu Betul. jadi suatu keuntungan juga sih sebenarnya, mempermudah punya rumah juga ya salah satu itu. Ya. Tapi lebih bagusnya mana, tanpa DP pakai DP? Sebenarnya pakai DP sebenarnya lebih, nanti ya benar tadi, lebih kesananya tuh angsurannya lebih ringan lah. Lebih ringan. Baik. Ya, itu tadi udah ya cara bayar. Nah, biasanya kalau udah cara bayarnya oke, kita lihat lagi ada promo-promonya nggak. Gitu Dari kan. developer itu penting ya? juga loh. Iya. Rumah pertama dapat AC 2 unit kan lumayan, Lumayan kan gitu banget kan. Om. Iya, atau dapat voucher Furnis. furnis gitu kan lumayan. Nah, itu juga sahabat teman itu juga harus jeli tuh. Ya kan, jangan Tapi itu kalau rumah baru Om dari Oh iya, developer. rumah Kalau baru. kalau beli rumah second gimana? oh iya, itu beda. Beda lagi Kayaknya tuh. nggak dapet Ya kan? apa-apa. kita kan Iya. primary ya. Untuk primary ya. Primary. Tapi ya kalau sekilas sih, mungkin kita boleh sharing juga. Kalau misalnya rumah second yang perlu diperhatiin sih mungkin kualitas bangunan sama lokasi ya, pasti Iya. kan. Oh iya. Itu yang paling penting sih gitu. Karena kita ngelihat kalau misalnya rumah second nih, misalnya rumah biasanya udah lama gitu kan. Oh, berapa banyak yang mesti direnovasi, itu mesti kita perhitungkan. Betul. Gitu kan. Beda sama primary. Kalau primary kan pasti baru. Dan ada garansi juga gitu. Itu Iya. bedanya sih gitu. Jadi lebih enak rumah secondary apa rumah baru nih, tergantung dari Ya, kebutuhan. jangan Sahabat dari Om Nando kebutuhan deh. ya, Sobat Om Nando deh. Tinggal di komen aja mau yang secondary enaknya atau primary. ya enaknya kan kalau rumah secondary itu udah ada Ya, ya kan, udah kelihatan. nggak perlu nunggu lama, walaupun perlu nunggu harus lama. direnovasi, tapi kan Ya. dia waktunya tuh bisa Cepat ya. cepat, Lebih aman ya. gitu, Udah kelihatan nih bentuknya, fisiknya udah rumahnya. kelihatan. Tapi negatifnya juga ada. Pasti ada. Tapi kalau primary kita positifnya aja, kalau primary itu satu blok semua sama bentuknya. Ya, Iya, kan? iya. Nggak ada yang belentong-belentong tuh kalau Tuh, secondary kan. biasanya fasad nggak boleh berubah dulu ya, Iya. fasad selama boleh developer berubah, gitu. masih pembangunan. Ya, kalau sesuatu yang baru kan pasti baunya juga beda ya. Beda dong. Iya kan? Baru tuh enak. Yang baru tuh gimana gitu rasanya. Tapi Baru kalau tuh- udah lama tuh so-so aja gitu ya. Kalau udah lama, ya makanya tergantung kemampuan sih Om ya. Kalau dia Kemampuan punya, merawat ya. kalau dia punya kemampuan merawatnya, Kemampuan wah merawat, iya. dihancurin semua, dibangun lagi ya kan. Iya. Baru juga Baru intinya. juga gitu ya. Balik lagi Gitu. kebutuhan sebenarnya. Ya, jadi sahabat Om Nando, udah banyak ya kita bahas. Tapi mungkin saya bukan mau ngerangkum ya, tapi ini sebenarnya juga hanya poin-poin aja dah. Ini kan Ya. kadang-kadang pemahamannya masih kurang. Ya. Dan ini berdasarkan pengalaman kita Ya, lah ini pengalaman kita aja kita. nih. Karena sering ketemu klien gitu, banyak masalah yang kita juga akhirnya memberi solusinya gitu ya. Yang pertama, kalau memang udah jadi karyawan tetap aja beraniin deh punya rumah. Ya. Betul. Mau nanti lokasinya jauh, ya itu bisa disiasatin, ya kan. Cari yang bener-bener tuh yang worth it lah gitu. Jadi pertama Sesuai. kali jadi karyawan, ya kalau tetap ambil. Ya, tapi jangan punya cicilan juga. Jangan udah kalau tetap cicilannya. Nah biasanya Om, lebih berani ngambil gadget Om daripada ngambil rumah ya kan. Padahal bisa aja harga gadgetnya bisa untuk DP loh. Betul. Gitu. Itu kadang-kadang juga sampai bela-belain cincil ya. untuk Iya, handphone. iya. Nah kadang-kadang, jadi ilustrasinya begini sahabat Om Nando nih, biar bahasa sederhananya. Ada harga rumah, katakanlah 700 juta. Nah 700 juta ini, kalau dibeliin mobil, itu memang mendapatkan mewah. Iya. Kalau beli handphone pun, itu bisa mendapatkan handphone yang mewah. Itu betul, ini faktanya gitu. Tapi kalau dibeliin rumah, memang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Karena harga 700 juta rumah itu ya memang punya luas tanah yang standar tentunya ya. Tetapi kembali lagi, ini ada nilai investasinya. Betul. Ini jangka panjang gitu loh. Jadi sahabat teman benar-benar pahamin dulu deh, jangan tergiur juga untuk liability. Kadang-kadang lebih suka ganti handphone, ganti mobil daripada beli rumah. Konsumtif. Iya, padahal rumah itu kan bagian dari primer ya, bukan kebutuhan sekunder. Ya kan? Betul. Ya ini saran-saran. Ada yang bilang harus punya rumah dulu, baru kejar harta yang lain. Nah, Ya, ya kan. Ya. Jadi punya rumah dulu, baru kerja. Baru kejar harta yang lain. Jangan harta dulu baru rumah. Iya. Mau tinggal di mana? Mau tinggal di Ya kan? mana? Iya itu kan? masa depan. Ya,
kadang-kadang ada satu pertanyaan yang sering kita nih bagian anak milenial yang mau nikah nih pertama kali nih biasanya ditanya calon mertua paling simpel tuh setelah nikah mau tinggal di mana. Nah itu dia ya. Jadi itu kalau sebelum nikah kita udah bersiap punya rumah walaupun KPR itu calon mertua udah pasti bangga deh. Iya benar. Ya ini pengalaman pribadi juga. Apalagi cincin kawin di rumah ya. Iya. Bukan cincin kawin, mas kawin. Oh ya, mas kawin di rumah bener. Calon mertua langsung bilang, oh udah punya rumah tapi KPR, saya bantuin KPR-nya. Nah, itu kan lebih Amin, dibantuin. lebih punya inilah ya kan harga diri gitu ya kan kalau kayak gitu. Nah, tapi nggak apa-apa juga kalau mau ngontrak. Saya nggak bilang ngontrak itu nggak bagus ya. Tapi lebih alangkah baiknya sudah persiapan itu paling pertama tuh punya rumah. Ya, Ya, mungkin ada lagi nggak tambahin? cukup paling. Cukup. Nanti Cukup ya. kita bahas KPR aja kayak seru tuh. Oke. Nanti kita bahas KPR ya. Iya. Oke, sahabat Tornado, sampai di sini dulu nih obrolan-obrolan santai kita. Semoga bermanfaat obrolan Iya. ini. Ya kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh nanti konsultasi sama kita bertiga boleh. Mau lokasi rumah dimanapun, mau seperti apa bisa nanti konsultasi dengan kami bertiga. Atau mau komen juga boleh lah. Nanti kita langsung bales ya. Sharing, kita sharing lah. Kita sharing. Iya. Karena kan Oke. bukan nggak bermaksud untuk mengajari, tapi ya ini kan pengalaman kita itu ya. Pengalaman aja. Apa yang kita mungkin dari sahabat Om Nando ada yang mau kasih tambahan, kita senang banget. Gitu. Udah terbuka lah ya. Kita terbuka. Udah terbuka saran dan kritiknya Iya. kita terbuka. Ya pasti. Oke, sampai di sini dulu sahabat Tornado ya. Kita nanti bikin video yang lebih oke lagi. Tentunya kita akan bahas KPR ya. Oke. Sampai jumpa. Bye.